Kalau udah ngomongin rumah di atas 10 M, apalagi 12 M-an seperti ini, udah nggak mikirin soal sekedar bangunan rumah, tapi ini semua soal taste, idealis, serta perfeksionis. Dan di atas lahan 391 meter persegi ini, kalian bisa ngerasain bahwa ini adalah resort yang ada di Surabaya dan yang terbaik untuk saat ini. Kespil kan dalamnya itu seperti apa? Yes, rumah yang satu ini bener-bener menarik banget karena lokasinya pun juga sudah berada di klaster waterfront di Citraland. Ini adalah klaster yang memang sekelilingnya ini itu rumah mewah semua. Tapi rumah yang satu ini benar-benar secara konsep itu juga berbeda. Konsep tropis dipandu dengan modern kontemporer itu sangat kental, mulai dari area fasad depan yang kalian lihat di belakang aku ini. Nah, luas tanahnya itu 391, jadi kalian bisa bayangin ya, hampir 400 meter persegi nih rumah yang satu ini. Well, area pintu masuk itu dibuat di bagian sebelah sini, tapi mungkin pada dasarnya jarang ya orang masuk lewat pintu sebelah sini, tapi it's okay, karena memang dari area entrance-nya aja, ini sudah didekorasi cukup menarik dan cukup unik buat aku. Nah, pintu masuknya ada di sebelah sini, jadi dari pintu besi seperti ini dan dibuat modelan Chinese dengan permainan ornamen, dan langsung ketemu sama satu area dry garden seperti ini nih. Nah, ini pada dasarnya konsepnya sih orang masuk lewat sebelah sini, tapi saya rasa mostly kalian akan masuknya itu lewat arah carport dan garasi. Jadi pintu masuk ada di sisi sebelah kanan, dan untuk sisi kirinya ini kita langsung ketemu sama satu area space untuk carport, dimana carportnya ini bisa dibilang kalau kalian mau masukin 3 mobil aja ini masih bisa banget. Dan di area carportnya sendiri kita untuk dari bagian lantainya ini dikasih permainan batu andesit dengan permainan mosaik-mosaik seperti ini. Jadi ini secara tekstur lantainya ini sudah bertekstur, nggak akan licin, tapi secara estetik di sini masih oke banget. Dan selain untuk carport ini, kita masih punya 2 area garasi untuk mobil-mobil kesayangan kalian, jadi kalian bisa masukin di bagian dalam. Nah, saya sih nggak sabar mau nunjukin kalian itu pada dasarnya di lantai atas itu ada apa aja, karena memang rumah ini itu 3 lantai ya, jadi kita punya area lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Nah, kita nanti bahas untuk area lantai 1, tapi kita mau jalan langsung ke area entrance-nya yang ada di bagian yang tadi kita sempat lihat dikit. Nah, di sini untuk area entrance-nya, kalian bisa lihat permainan untuk teknik cat komprotnya itu benar-benar banyak banget. Apalagi untuk warnanya, ini dibikin wash seperti ini. Jadi, ini tekstur serta permainan catnya itu memang beda dari yang lainnya. Dan karena memang rumahnya ini 3 lantai, jadi konsekuensinya adalah kita punya area tangga ini untuk naik ke area utama. Tapi kalian lihat ya, area entrance-nya ini benar-benar enak. Ini memang cocok banget dikasih kanopi dengan sunblast seperti ini. Jadi nuansa natural lighting-nya itu benar-benar kental banget. Dan mix warnanya pun juga oke, karena dengan natural lighting yang masuk dari cahaya sunblast dipandu dengan warna abu-abu seperti ini, dan warna flooringnya itu juga abu-abu hitam seperti ini benar-benar nyatu banget. Bagus banget sih menurut saya. Dan untuk permainan hijau-hijauan di sini pun juga ada di bagian kiri dan kanan untuk area tangganya sendiri. Nah, kalau sudah sampai di area foyer ini, biasanya
dikasih untuk kotak gojek. Jangan, sayang banget rumahnya sudah bagus-bagus. Kalian kalau mau saya kasih ide, di bidang sebelah sini memang sedikit ada kolom. Nah, kolom ini better kalian bikinin shoe rack. Jadi di sini kalian bikinin shoe rack, kalian tata sepatu-sepatu favorit kalian di sebelah sini, itu lebih bagus lagi. Kalian tinggal ngomong interior aja untuk masalah shoe racknya, karena harus kalian sesuaiin dengan pintu utama yang dibikin permainannya itu seperti ini. Ini ada permainan bisa dibilang di profil ya, nggak polosan aja untuk solid merbaunya, tapi dengan profil seperti ini itu juga kerasanya itu bagus banget. Oke, satu pintu besar untuk pintu utamanya itu untuk memasuki di area ruang tamu di sebelah sini. Dan kalau kalian lihat di kamera pasti kerasa ya, bahkan dari ruang tamu itu kita punya view itu bagus banget. Memang karena rumah ini pada dasarnya itu didominasi dengan permainan kaca-kaca. Jadi bisa dibilang rumah ini itu unlimited view banget. Area ruang tamu nggak terlalu besar, tapi cukupan banget kalau kalian mau terima tamu kayak gini, ya kan? Dengan ceiling yang cukup tinggi, ini membuat ruangan tuh kerasa lebih lega lagi. Dan langsung ketemu sama satu area powder room di bagian sebelah sini. Cocok banget, ruang tamu langsung sebelahnya adalah powder room. Tapi kalau kalian lihat nih, di ruangan powder roomnya aja, ini powder roomnya itu juga di model itu enggak polosan dikasih tembok-tembok gitu. Dari wastafel, dari cermin yang digantung, itu kerasanya itu bagus banget. Nah, area depan, ruang tamu sudah beres, sekarang kita masuk area keluarga. Dan ini untuk area ruang keluarganya, salah satu favorit saya. Karena apa? Karena sudah dibikin itu open space seperti ini, ditambah lagi kalian lihat 180 derajat, ini semuanya itu kaca-kaca semua, jadi ruangan itu nggak kelihatan sumpek. Dan untungnya di area sebelah sini itu masih ada pemandangan hijau-hijauan aja, jadi kerasa itu view-nya itu bagus banget. Di area sebelah sini kalian bisa langsung sulap untuk jadi area keluarga kalian. Mulai dari sini kalian mau ubah jadi area ruang keluarga, di sini space-nya itu masih cocok banget. Karena di sini untuk bidang tembok ini kalian langsung aja interior, kalian sesuaikan dengan konsep di rumah ini. Plus untuk area sofa kalian bisa tempatkan di sebelah sini. Dan untuk di ruangan belakangnya kita boleh tukar sama kameramen. Jadi selain ada ruang keluarga, di sini kalian pasti dapetin untuk satu area meja makan. Meja makan besar pun kalian bisa, dan mungkin kalau di rumah yang seperti ini, karena ini sudah dikonsepin dibikin area pantry, plus di sini disediain space untuk kitchen island, saya rasa untuk meja makannya itu modelan T, itu cocok banget. Jadi dari kitchen island yang bentuk landscape seperti ini, kalian tambahin untuk meja makan yang nyambung dari kitchen island model portrait, itu bagus banget. Dan cocok banget kalau kalian pakai materi ya, kalian tambahin marmer di area meja makannya, itu pasti jadinya bagus banget. Nah, karena ruangan ini banyak kaca-kaca, jadi balkonnya pun bisa dibilang hampir sekeliling rumah itu punya balkon masing-masing. Salah satunya ada di samping sebelah sini. Nah, ini adalah balkon utama, bisa dibilang balkon utama yang nyambung dari area dining. Dan kalau kalian lihat space-nya yang besar banget, ini memungkinkan banget kalau kalian itu yang hobi hosting ya, hosting acara di rumah, kalian mau bikin home party segala macam. Nah, ini cocok banget. Di area dalam kita bisa menampung banyak orang karena open space. Dan di area sebelah sini, di sini kalau kalian mau tata mungkin 3-4 meja beserta kursi, itu juga masih bisa. Di sini enak banget suasananya karena udaranya itu terbuka di 3 sisi seperti ini. Ini gokil sih. Dengan permainan pohon-pohonan itu buat hawanya itu masih enak banget. Dan bukan hanya satu area balkon di sini, tapi pada dasarnya di bagian samping, yaitu ada di bagian belakangnya ruang keluarga, di sini masih ada satu area balkon lagi yang kalian bisa nikmatin juga. Jadi memang banyak banget area yang kalian bisa nikmatin.
Dan untuk balkonnya pun, di sini balkonnya itu memanjang nih. Tuh, kalian lihat ya. Ini balkon muter dari bagian depan sampai di bagian sini dan juga di bagian sisi sebelah sini. Ini semua kalian bisa enjoy semua, bisa kalian nikmatin untuk hawanya di cluster waterfront yang bisa dibilang klasternya ini masih asri banget. Oke, kita udah keliling-keliling mulai dari sisi bagian luar dari rumah. Tapi di bagian dalam ini selain kita bisa enjoy untuk ruang keluarga, ada apa aja sih? Yang pertama, untuk di bagian sini, di bagian depan itu pada dasarnya dibagi jadi dua ruangan, yaitu ada satu area ruang kantor. Nah, ini ada ruang kantornya, yang nanti mungkin kalau kalian mau tutup di bagian sebelah sini dengan permainan aluminium sama kaca-kaca lagi, karena nyambung banget dengan permainan kaca di rumah ini, itu masih bisa, ya kan? Area kantor ataupun kalian mau bikin area ruang les anak, ruang belajar atau ruangan studio, di sini masih bisa banget karena secara natural lighting itu juga masih bagus. Dan di area sebelah sini juga sudah dilengkapi dengan area kamar mandi dalam sendiri. Jadi untuk ruangan kantor ini punya kamar mandi private. Serta kalau kalian lihat di sisi sebelah sini, ini pada dasarnya adalah tangga bisa menuju ke area lantai 3 dan ke area servis yang ada di lantai yang pertama. Oke, area kantor beres ya, clear karena memang areanya itu juga oke banget secara size. Tapi masih ada satu area ruangan lagi, yaitu adalah kamar tidur. Nah, for your information, kamar tidur semuanya di di rumah ini itu semuanya adalah master bedroom. Jadi semuanya itu lengkap dengan kamar mandi dalam. Dan di sini asik ya. Kaca, semuanya aja dikasih kaca dari rumah yang satu ini. Dan di area flooring pun kita sudah dikasihin permainan parket seperti ini. Jadi semua itu nyambung karena nih di bagian pintunya juga, ini semua pintunya itu dikasih permainan kayu dan diprofil seperti ini. Jadi memang konsep tropisnya itu dibuat nyambung ke semua ruangan. Dan masih ada nih untuk ruangan satu ini, kita punya satu area balkon di bagian depan seperti ini. Dan ini hawanya itu benar-benar enak banget karena ini langsung menuju ke bagian depan. Jadi kalian bisa enjoy untuk suasana yang seger banget dari rumah satu ini. Nah, kamarnya, seperti yang saya bilang punya kamar mandi dalam, jadi saya mau masuk ke area kamar mandi dalamnya. Dan kalau kalian lihat sini, untuk area showernya oke banget ya. Bukan kamar yang paling utama, tapi dari space untuk shower boxnya aja, ini kalian tinggal tambahin aja partisi dari tempered glass, langsung kalian bisa enjoy untuk kamar mandi di rumah ini. Masalah sanitari semuanya lengkap. Di sini permainan antara Toto dan Kohler, jadi secara kualitas itu masih top punya. Nah, ini adalah ruangan lantai 2. Ya, betul. Ini adalah lantai 2 yang ada di rumah yang satu ini. Tapi saya mau ajak kalian untuk jalan-jalan sedikit ke lantai 1. Karena di lantai 1 pada dasarnya itu normalnya adalah area servis. Tapi di sini ada beberapa spot yang menarik buat kita lihat. Yuk kita sama-sama lihat ke lantai 1 lewat tangga di sebelah sini nih. Lantai 1 ini kita review singkat aja. Dari tangga yang akses ke lantai 2, pada dasarnya di depan ini adalah pintu menuju area entrance di bagian depan. Tapi kita bisa bilang ini adalah pintu servis yang sudah terpisah nih. Dan langsung ketemu sama satu area dapur yang kalian bisa tempatin di sebelah sini. Masalah saluran semuanya sudah ada, plus ventilasinya ini dibuatin dari aluminium seperti ini, dan kalian bisa enjoy masak-masak untuk ART ataupun untuk istri yang suka masak. Nah, sini bisa banget. Dan dari area sebelah sini pada dasarnya kita bisa lanjut untuk ke beberapa titik, yaitu di bagian sini ini adalah area untuk ART, area laundry itu ada di bagian sini nih. Jadi ini ada 2 kamar, ya kan? Plus untuk di bagian sini, ini kalian bisa tempatin untuk jadi area laundry. Karena
Semuanya sudah dilengkapi, mulai dari keran-keran di sini juga masih ada banyak banget. Dan di sini kalau kalian mau jemur, ini masih bisa karena di sini sudah dikasihin satu area divider, di mana di baliknya sini itu bisa dibilang adalah favorit spot saya yang kedua selain di living room bagian atas, ya kan? Untuk kamar mandi di sini pun juga ada. Berikut juga untuk area dapur ART-nya, kalian bisa bikinin di bagian sebelah sini. Kalian tinggal tambahin aja top table L di sebelah sini. Nah, ini jadi komplit ya. Area service, area laundry di sini semuanya lengkap. Kamar tidur untuk ART juga ada 2 seperti ini. Dan di sisi sebelah sini, kalau kalian mau jadiin storage, ini adalah pemanfaatan lahan bawah tangga yang kalian bisa tempatin cukup besar untuk nyimpan barang-barang kalian. Oke, sisi sebelah sini area servisnya sudah clear semua. Tapi untuk yang sisi mendekati carport, nah ini punya satu area kamar tidur nih. Nah, kamar tidur ini kalau kalian mau jadiin untuk kamar tidur senior, secara size ini masih oke banget. Secara view di sini pun juga kalian tinggal percantik aja. Dan ini nih yang tadi saya bilang favorit spot saya yang kedua. Tapi kita nanti bahas deh. Yang penting fokus di kamar tidur yang satu ini karena ukurannya ini kurang lebih sekitar 3x4 di area sebelah sini aja. Area wardrobe pun kalian mau tempatin di sebelah sini, ini masih bisa. Jadi pada dasarnya ini bukan kamar tidur main-main ataupun kamar tidur ya bisa dibilang kamar tidur yang dianaktirikan, tapi kamar tidur di sini secara size, secara view, secara komposisi ruangan itu bagus banget. Berikut juga kamar mandi dalamnya. Jadi jarang nih ya ada kamar tidur di bagian bawah yang kamar mandi dalam. Tapi di sini ini secara ukuran pun super duper nyaman. Jadi don't worry kalau dapat kamar tidur di lantai yang pertama ini karena bukan berarti kalian dianaktirikan, tapi kalian tetap dapat kualitas serta komposisi yang nyaman juga. Nah, dari area kamar tidur ini kita geser. Pastinya ketemu sama satu area garasi. Jadi seperti saya bilang, kalau kita punya keluarga senior dan mau tidur di sini, itu pada dasarnya masih oke banget. Area garasi sempat kita lihat di bagian depan tadi ya. Jadi area garasi untuk 2 mobil di sini masih bisa. Dan di sini sebelah sini masih ada space. Jadi kalau untuk ruangan istirahat driver dan beberapa nyimpen area-area barang otomotif, nah di sini masih bisa banget. Nah, ini nih yang dari tadi bikin beda rumah ini. Karena di lantai yang pertama, ini pun kalian masih bisa dapetin satu area patio, bukan hanya area servis, tapi area patio yang bisa dibilang ini oke banget nih. Ya kan? Area patio yang tinggal kalian percantik aja nih untuk taman-tamannya yang di bagian belakang. Tapi kalian bisa enjoy, kalian bisa bikin acara juga di sini, mau acara New Year, acara Xinjia, acara apapun, Idul Fitri, di sini masih bisa banget. Oke, lantai 1, seperti saya bilang ya, nggak main-main, banyak banget hal menarik di lantai 1 dan lantai 2 yang sudah kita lihat. Sekarang saya mau ajak kalian untuk naik ke lantai 3, ada apa aja di sana? Tentunya adalah kamar tidur yang pastinya nggak kalah menarik dari ruangan yang lainnya. Yuk kita jalan ke atas. Nah, kalau di lantai 3 ini pada dasarnya ini semuanya buat tempat tidur. Tapi di sini pun masih ada satu area second living room lagi seperti ini. Nggak usah terlalu besar, tapi yang menjadi poinnya itu adalah nih, seluruh kaca-kaca yang dipakai itu jadinya itu ruangan tuh semuanya terang. Apalagi di bagian tangga pun ini juga punya natural lighting sendiri. Di sini enak kalau kalian mau bikin satu area sofa kecil-kecil, jadi tetap di lantai 3 pun masih ada acara kumpul-kumpulnya. Nah, di sini pun selain dibikin satu area terbuka seperti ini, masih ada dihias beberapa mini garden seperti ini, jadi kesannya itu nggak gersang, tetap hidup suasananya. Nah, untuk di lantai 3, ini punya 3 kamar tidur. Jadi, yang pertama itu ada di sebelah sini. Nih, lihat ya. Bahkan di koridor sebelum masuk kamar aja ini juga ada kaca segede gaban kayak gini. Dan ini kamar tidur yang pertama, dimana secara size di sini pun masih oke banget.
Ini kurang lebih ukurannya 4 kali 5, dan dari tadi kita belum bahas, tapi lightingnya ini bagus banget, membuat vibes-nya, ambience-nya itu juga kerasa hidup. Apalagi seluruh kamar tidurnya ini dikasihin flooring parquet seperti ini, dan tetap kaca di kiri kanan ini semuanya masih banyak banget. Nah, kamar tidurnya semuanya punya ensuite bathroom, jadi ini adalah kamar mandinya. Secara size lagi-lagi oke banget, ini juga ukurannya besar-besar, lengkap dengan top table-nya, plus area kaca seperti ini. Oke, next kita mau jalan untuk ke bagian yang lebih dalam di lantai ketiga ini. Jadi di lantai ketiga ini juga punya satu area kamar tidur lagi. Ini posisinya ada di bagian sebelah sini. Jadi kamar tidur yang kedua untuk kamar tidur anak itu ada di sini, tuh ya. Asik banget, apalagi sudah dikasihin permainan para-para di bagian eksteriornya. Ini jadi penghalang cahaya juga untuk di bagian kamar tidur. Dan ini untuk kamar tidurnya yang kedua, size-nya oke banget ya, lega juga. Apalagi di sini juga sudah dikasihin lantai parkit, plus untuk area kamar mandinya nih. Oke nih, ya kan? Asik banget untuk kamar mandinya. Tapi yang paling penting itu adalah ruangan yang satu ini. Jadi kita akan segera masuk ke primary master bedroom, di mana mewahnya itu sudah kerasa banget. Pintunya aja dikasihin double door seperti ini. Dan lagi-lagi pintunya nggak polosan, ini tetap di profil seperti ini. Dan begitu masuk, ini punya sedikit pemisah ruangan. Jadi nggak langsung tempat tidur, tapi basically ini adalah area untuk wardrobe. Nih, wardrobe-nya aja itu gedenya itu segini. Tuh, kalian lihat ya, area wardrobe-nya itu gedenya kayak gini. Jadi kalian mau bikinin wardrobe yang nempel di seluruh sisi tembok, plus kalau kalian mau bikinin satu area aksesoris island di sebelah sini, ini masih oke banget. Dan ruangan wardrobe walaupun sebesar ini, tapi nggak mengganggu untuk tempat tidur. Dan tempat tidurnya pun itu juga tetap besar. Nah, ini adalah tempat tidurnya, jadi kalian bisa istirahat di sebelah sini nih. Nih, kalian bisa istirahat di ruangan yang sebesar ini. Tuh, dan lagi-lagi kalian bisa lihat view-nya. Nih, penggunaan kacanya itu luar biasa. Buat ruangan ini jadi benar-benar estetik. Di bagian atas pun masih ada area drop ceiling seperti ini, jadi menimbulkan ambience yang luar biasa. Dan untuk yang jadi favorit saya juga, itu pada dasarnya ada ruangan yang satu ini. Karena bukan hanya dikasihin kamar mandi biasa, tapi kalian punya kamar mandi itu yang vibe-nya itu resort habis. Tuh, ya kan? Sudah ada standing bathtub seperti ini. Ini juga sudah dihiasi dengan permainan bebatuan. View-nya juga oke banget, apalagi untuk di bagian wastafelnya ini sudah dikasihin double sink seperti ini. Mirrornya pun digantung, jadi nggak polosan, asal ditempel di bagian tembok. Dan untuk area showernya itu juga nggak kalah besar, ini semuanya nyaman banget. Oke, ini adalah area lantai ketiga dan area primary master bedroom yang benar-benar kalian nggak boleh lewatin rumah yang satu ini.